Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang fungsi produksi. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok. Saya adalah Purnama Sari sebagai moderator, Santika Oktavia sebagai pemateri, Mutia Nalavia sebagai pemateri, Gizi Meftasarusan sebagai pemateri, Rahadi Selamat sebagai pemateri, Abdi Fikri sebagai pemateri, dan Kepastian Halawas sebagai pemateri. Baiklah, materi pertama yang akan disampaikan oleh Santika. Kepada Santika dipersilakan. Baiklah, saya Santika Oktavia akan menjelaskan tentang pengertian organisasi produksi dan fungsi produksi. Yang pertama yaitu pengertian organisasi produksi. Produksi adalah perubahan dari berbagai bentuk input atau sumber daya menjadi output berupa barang dan jasa. Sebagai contoh, IBM menggaji tenaga kerja untuk menggunakan mesin-mesin suku cadang dan bahan mentah dalam pabrik guna memproduksi komputer. Output suatu perusahaan dapat berupa sebuah komoditas akhir atau produk. Input adalah berbagai sumber daya yang digunakan dalam memproduksi barang dan jasa. Input tetap adalah input yang tidak dapat dirubah dengan mudah selama periode waktu tertentu kecuali dengan mengeluarkan biaya yang sangat besar. Input variabel atau variabel input adalah input yang dapat divariasikan atau diubah secara mudah dengan cepat. Jangka pendek atau short run adalah sementara periode waktu di mana seluruh input adalah variabel disebut dengan periode. Jangka panjang atau long run, lamanya periode jangka waktu, yaitu periode waktu yang dibutuhkan bagi semua input untuk menjadi variabel, tergantung pada industrinya. Berikutnya yaitu fungsi produksi. Fungsi produksi adalah persamaan tabel atau grafik yang menunjukkan output komoditas maksimum perusahaan yang bisa diproduksi pada setiap periode waktu dengan Baiklah, terima kasih kepada Santika yang telah menyampaikan materi. Materi kedua yang akan disampaikan oleh Mutia Nalavia. Kepada Mutia dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutia Nalavia akan melanjutkan materi berikutnya yaitu B. Fungsi produksi dengan satu input variabel. 1. Produk total, rata-rata, dan marginal. Produksi total atau total produk adalah banyaknya produksi yang dihasilkan dari penggunaan total faktor produksi. Produksi marginal atau marginal produk adalah tambahan produksi karena penambahan penggunaan satu unit faktor produksi. Produksi rata-rata atau average product adalah rata-rata output yang dihasilkan per unit faktor produksi. A. Produksi total. TP sama dengan F kali K dan L, di mana TP sama dengan produksi total, K sama dengan barang modal yang dianggap konstan, L tenaga kerja atau buruh. Secara sistematis, TP akan total produksi akan maksimum apabila turunan pertama dari fungsi nilainya sama dengan 0. Turunan pertama dari TP adalah MP, maka TP maksimum pada saat MP sama dengan 0. B. Produksi marginal. MP sama dengan TP per L, di mana MP sama dengan produksi marginal. Perusahaan dapat terus menambah tenaga kerja selama MP besar dari 0. Jika MP kecil dari 0, penambahan tenaga kerja justru mengurangi produksi total. Penurunan nilai MP merupakan indikasi telah terjadi hukum pertambahan hasil yang semakin menurun atau the law of diminishing return
C. Produksi rata-rata. AP sama dengan TP per L, di mana AP sama dengan produksi rata-rata. AP akan maksimum bila turunan pertama fungsi AP adalah 0. AP sama dengan 0. Dengan penjelasan matematis, AP maksimum tercapai pada saat AP sama dengan MP dan MP memotong AP pada saat nilai AP maksimum. 2. 3 tahap produksi. Untuk kasus umum dan bila dianggap penambahan faktor produksi dianggap kontinu, kurva akan menjadi pada diagram 1.1. Diagram 1.1 menunjukkan ada 3 tahap penting dari gerakan perubahan nilai TP. Yang pertama pada saat MP maksimum, titik 1 dan 4. Kedua pada saat AP maksimum, titik 2 dan 5. Ketiga pada saat MP sama dengan 0 atau TP maksimum, titik 3 dan 6. Diagram tersebut dapat dibagi menjadi 3 tahap produksi. The three stage of production. 1. Tahap pertama, stage 1 sampai pada saat kondisi AP maksimum. Penambahan tenaga kerja akan meningkatkan produksi total maupun produksi rata-rata. Karena itu, hasil yang diperoleh tenaga kerja masih jauh lebih besar dari tambahan upah yang harus dibayarkan. Perusahaan rugi jika berhenti produksi pada tahap ini. Slope kurva TP meningkat tajam. 2. Tahap 2, stage 2 antara AP maksimum sampai saat MP sama dengan 0. Karena berlakunya LDR, baik produksi marginal maupun produksi rata-rata mengalami penurunan. Namun demikian, nilai keduanya masih positif. Penambahan tenaga kerja akan tetap menambah produksi total sampai mencapai titik maksimum. Slope kurva TP datar sejajar dengan sumbu horizontal. 3. Tahap 3, stage 3 saat MP sudah bernilai kurang dari 0 atau negatif. Perusahaan tidak mungkin melanjutkan produksi karena penambahan tenaga kerja justru menurunkan produksi total. Perusahaan akan mengalami kerugian. Slope kurva TP negatif. Secara matematis, perusahaan akan berhenti menambah tenaga kerja pada saat tambahan biaya atau marginal cost yang harus dibayar adalah sama dengan tambahan pendapatan atau marginal revenue yang diterima. Tambahan biaya dalam hal ini adalah upah tenaga kerja. Tambahan pendapatan adalah produksi marginal dikalikan harga jual barang dinotasikan P, maka alokasi tenaga kerja faktor produksi dianggap efisien. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Mutia. Materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Nur Hadi. Kepada Hadi dipersilahkan. Baik, saya Nur Hadi Slamet akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya, yakni tentang fungsi produksi dengan 2 input variabel. Di dalam makalah kami, fungsi produksi dengan 2 input variabel mengklarifikasikan ada 4 bagian. Yang pertama yaitu isokuan produksi dan wilayah ekonomis produksi atau geografis. Yang ketiga tingkat marginal dan substitusi teknis. Dan yang terakhir input substitusi sempurna dan komplementer sempurna. Maksud dari isokuan produksi yaitu menggambarkan berbagai kombinasi dari 2 input yang bisa digunakan oleh perusahaan untuk memproduksikan pada tingkat output tertentu. Yang kedua wilayah ekonomis produksi, berarti dia kan letak geografis. Dia bergantung pada geografis yang letak wilayah yang ingin dituju, atau letak wilayah yang akan dituju agar lebih mudah dalam mengklarifikasikan baik itu suatu harga maupun yang lain sebagainya. Yang ketiga yaitu tingkat marginal dan substitusi teknis. Pada tingkat kali ini, tingkat marginal dari substitusi teknis marginal merupakan nilai absolut kemiringan isokuan. Untuk lebih jelasnya, dalam persamaannya atau dalam rumusnya yaitu MPL sama dengan min buka kurung K dikali MPK, sehingga MPL bagi MPK sama dengan min K bagi L sama dengan MRTS. Yang poin keempat atau yang terakhir yaitu input substitusi sempurna dan komplementer sempurna. Input substitusi yaitu
input yang digunakan untuk melihat tentang kombinasi optimum, maka kita harus mengetahui tentang garis isocos yang menunjukkan pada berbagai kombinasi input yang dapat dibeli atau dikerjakan oleh perusahaan. Kemudian menggunakan isocons dan isoquant atau yang komplementer sempurna tadi, yaitu kita akan menetapkan kombinasi input yang optimum bagi perusahaan untuk memaksimalkan laba. Rumusnya itu C sama dengan WL tambah RK, di mana K sama dengan min L, C sama dengan total cost, W sama dengan week rate of labor, L, R kecil yaitu cost of capital. Mungkin hanya itu yang dapat saya presentasikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Hadi. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Abdi Fikri. Kepada Fikri dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdi Fikri dari kelompok 3 akan menyampaikan materi bagian D. Skala hasil. Skala hasil dalam kurung return to sales kurung adalah derajat sejumlah mana output berubah akibat perubahan tertentu dalam kuantitas semua input yang dipakai dalam produksi. Terdapat 3 tipe dalam skala hasil, yaitu skala hasil tetap kontraktur jika output meningkatkan dalam proses yang sama. Skala hasil meningkatkan injection struktur jika output meningkat dalam proporsi yang lebih besar. Skala hasil menurun dalam kurung decreasing struktur jika output menurun dalam proporsi yang lebih kecil, sehingga dimulai dengan fungsi produksi umum. Q sama dengan F dalam kurung L, K tutup kurung. IQ sama dengan F dalam kurung HL sama HK tutup kurung. Jika I H maka F kontak return to sales. Jika I besar H maka F return to sales. Jika I kecil H maka F decrease. Pada seluruh panel dalam gambar ini kita mulai di mana perusahaan menggunakan 3L dan 3K serta memproduksi sebanyak 100 Q titik dalam kurung titik A dengan mengandalkan input menjadi 6L dan 6K. Panel sebelah kiri menunjukkan bahwa output juga bertambah 2 kali menjadi 200 Q dalam kurung titik B sehingga kita memperoleh skala hasil tetap. Panel tengah menunjukkan bahwa output meningkat menjadi 3 kali lipat, yakni 300 Q dalam kurung titik C sehingga kita memperoleh skala hasil meningkat. Sementara panel sebelah kanan menunjukkan bahwa output hanya meningkat menjadi 150 Q dalam kurung titik D sehingga kita memperoleh skala hasil menurun. Baiklah, sekian. Baiklah, itulah hasil diskusi di kelompok kami. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.